Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur di bulan yang baru ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Karena kasih-Nya yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau karena karya-Mu, karena kasih-Mu
yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya, huri. Haleluya. Pujian kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan, sebab Engkau layak menerimanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Kami ada semua karena Engkau. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bebas bersorak-sorai bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas karena pengampunan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, ku bebas, bebas, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, haleluya. Ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya ku bebas, 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 haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, oleh kuasa darah-Nya aku bebas, amin. Karena Dia kita telah dibebaskan, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang baik untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sejauh dari timur Engkau sudah membuang dosa kami, Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
bibir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Benar Tuhan, pengampunan-Mu memulihkan hidup kami. Pengampunan-Mu membebaskan kami. Kami patut bersyukur sebab Kami memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami buka hati, pikiran, telinga. Fokus kami tertuju kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya sukacita Allah, damai sejahtera boleh kita alami bersama pagi hari ini. Saya yakin kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Ya, apapun kondisi kita, biarlah kita mau belajar tetap ya setia kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Semua orang merindukan mujizat, ya. Semua orang merindukan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang dijanjikan oleh Allah menjadi milik kita bersama. Tetapi kita juga perlu melihat ada beberapa hal yang perlu kita juga
harus mensikapi, ya, bagaimana kita harus mensikapi akan janji Allah itu, ya, dan sebagainya. Mari saya ingin mengajak saudara dulu kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dan dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara, dalam cerita ini dikatakan bahwa minyak seorang janda, ya, secara mustahil minyak itu tidak akan banyak, tidak akan bisa mencukupi hutang-hutangnya, ya. Ibu janda ini dalam kesukaran, dalam kesulitan, sebab dikatakan suaminya sudah meninggal dan juga banyak hutangnya, ya. Dia enggak punya apa-apa, tetapi ketika dia datang kepada Elisa, ya, dia berkata, "Kami ini, ya, hambamu ini," bahkan dikatakan, "suamiku sudah mati dan engkau tahu itu." Dia katakan kepada Elisa, ya, apa yang menjadi permasalahannya, apa kondisinya, apa keadaannya. Ya, saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang mengalami apa. Mungkin juga ada yang seperti, ya, kesulitan yang dialami oleh ibu janda ini, ya. Mungkin keperluannya tidak bisa tercukupi, ya. Bahkan ada hutang-hutang yang harus dibayar, ya. Ada persoalan ini, ada masalah ini. Tetapi wanita ini, janda ini mengalami mujizat. Tadi saya katakan bahwa mujizat itu masih ada, ya. Mujizat itu masih ada, dan masa depan yang penuh harapan itu masih ada. Bukan hanya sekedar janji, tetapi kita harus mensikapi ini bahwa janji itu akan terpenuhi kepada kita, dan bukan cuma dulu, ya. Wanita janda ini mengalami, ya, tetapi kita juga dapat mengalami hari-hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana sikap Allah tentang masa depan, ya? Kita perlu tahu juga bagaimana sikap Allah mengenai masa depan. Kita tahu bahwa Allah itu bekerja menurut waktu, ya. Allah bekerja dengan teratur, Allah bekerja dengan tertib, ya. Allah bekerja juga dengan wahyu, Allah juga bekerja dengan nubuatan, ya.
Bahkan juga Allah bekerja dengan program kerja yang baik. Ada program kerja di situ. Nah, inilah ya sikap Allah tentang masa depan. Ya, kalau saudara lihat dalam Galatia 4 ayat 4, coba kita lihat Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dikatakan di sini ya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci ya, minggu pertama ya. Saudara, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Ya, dikatakan oleh ayat ini setelah genaplah waktunya, ya, maka Allah menyerahkan anaknya untuk mati buat saya dan saudara. Ya, dia harus naik ke atas kayu salib, ya, karena waktunya sudah datang di situ, sudah waktunya dikatakan, sudah genap waktunya. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan waktu, ya. Allah bisa bekerja dengan waktu, Allah juga punya program kerja. Allah tadi saya katakan, ya, Allah bisa bekerja dengan nubuatan, Allah bisa bekerja dengan wahyu. Ya. Seringkali kita mungkin amburadul dalam menata hidup ini, sepertinya nggak ada program yang jelas, ya, nggak ada satu mungkin seperti tadi mungkin. Seperti Allah bekerja dengan waktu, ya. Semua waktu mungkin kita tidak bisa manage dengan baik, ya. Asal-asalan, kadang-kadang hasilnya juga akan nampak di situ. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah juga punya sikap tentang masa depan, ya. Dia juga akan bekerja dengan nubuatan, dengan wahyu, dengan program kerja, dan kedua tadi saya katakan dia juga bekerja dengan waktu. Dalam Yeremia 29 Kejadian saya tidak bacakan bagaimana Allah menciptakan manusia, terlalu panjang kalau saya baca sampai di ayat 2, tetapi saya akan lompat ke Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan di sini, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, ya, mengenai kamu, ya. Masa depan dikatakan, ya, Allah menyediakan masa depan untuk kita. Kalau kita menyikapi ini, kalau kita mengerti ini bahwa Allah menyediakan masa depan buat saya dan saudara, maka kita juga harus menyikapi, ya, bagaimana sikap kita dengan janji Allah ini. Ya. Mengapa banyak orang tidak menikmati, ya, tidak merasakan janji Allah, ya, karena sikap kita. Nah, saudara, dikatakan Allah menyediakan masa depan untuk kita. Lalu bagaimana sikap kita, ya, menghadapi cara kerja Allah. Nah, itu yang perlu kita mengerti. Kalau kita tidak bisa menyikapi, ya, bagaimana kita harus menghadapi cara kerja Allah. Ya, saudara, dalam Yeremia tadi 29 ayat 11 dikatakan, ya, aku menyediakan masa depan yang penuh harapan bagimu. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Kita harus mengimani janji itu. Kalau kita punya iman, ya, berarti kita memiliki satu harapan bahwa masa depan itu akan menjadi milik kita. Tetapi kalau kita tidak mengimani janji ini, sepertinya kita tidak mengharapkan itu terjadi, ya. Kadangkala dalam hidup ini, ya, sudah tahu janji Allah bahwa Allah akan memberikan masa depan yang penuh harapan, tetapi tidak mengimani, ya, tidak percaya bahwa masa depan itu ada, ya. Kadang-kadang dalam mengatur hidup ini
amburadul, kacau karena tidak tahu, tidak punya masa depan yang dia imani bahwa itu akan menjadi satu masa depan bagi dia yang akan menjadi miliknya. Sehingga nampak dari cara mengatur hidup ya, karena tidak mengimani janji itu. Tetapi kalau kita mengimani bahwa masa depan yang penuh harapan Tuhan akan beri kepada kita, maka kita akan menyikapi itu dengan mengimani ya. Kita percaya bahwa janji itu akan jadi milik saya dengan satu harapan yang terus kita jaga bahwa Tuhan pasti menolong saya. Ada masa depan itu ya. Sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengatur hidup ini, makanya ya, apa yang ditabur akan dituai. Firman Allah berkata, ya, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Sebab Allah itu adalah Allah yang adil. Apa yang ditabur oleh manusia itu akan dituai. Kalau kita tahu itu, ya, kita mengerti itu, maka kita juga akan menaburnya berhati-hati. Kita menabur yang baik, mengabur terus yang baik. Nanti pada waktunya, tadi dikatakan setelah genap waktunya. Allah melihat waktunya sudah tepat, sudah genap bagi orang ini. Maka orang itu akan menikmati masa depan yang penuh harapan. Karena penaburan yang dia buat. Mengapa dia berani menabur? Karena dia punya iman. Karena dia mengimani, karena dia percaya. Sehingga dia berani menabur yang baik terus. Menabur yang baik terus. Karena dia tahu dia akan menuai. Tetapi orang yang tidak percaya, dia akan berkata, ngapain aku mau capek-capek begini, ya? Ngapain aku menabur yang baik, ya? Ngapain? Karena tidak percaya bahwa masa depan itu ada, ya. Kalau kita tidak mempercayainya, tidak mengimaninya, ya, jangan harap kita akan melihat masa depan yang penuh harapan. Itu menjadi milik kita. Puji Tuhan. Nah, Saudara, tadi dikatakan ya dalam Yeremia bahwa masa depan itu ada. Coba kita lagi melihat ya bagaimana sikap kita menghadapi cara kerja Allah dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman 3. Amsal Soleman 3 ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5 sampai ayat 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Sikap yang kedua, ya, untuk menghadapi cara kerja Allah dikatakan dalam ayat ini, ya, belajar bersandar kepada Tuhan. Ya, belajar bersandar kepada Tuhan. Ya. Lah ayat 5 katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pandangan atau kepada pengertianmu sendiri. Ya. Dengan kata lain kita mau belajar bersandar kepada Allah. Selain mengimani janji itu, kita juga belajar bersandar kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Menghadapi apapun berharap sama Tuhan. Jangan seperti orang tidak punya harapan, ya. Kayak orang linglung, kayak orang nggak punya harapan, ya. Ya udah, aku mau mati begini. Ya udah, aku nggak punya apa-apa. Ya udah, aku miskin begini. Ya udah, mati aja, ya. Kadang-kadang tidak punya semangat untuk berharap bahwa Tuhan pasti tolong saya, ya. Semangat itu harus dibangkitkan dari diri kita, bukan dari orang lain, ya. Kalau kita membangkitkan semangat kita sendiri, maka kita juga akan nampak dari gerakan kita. Kita akan belajar bersandar sama Tuhan. Ada apa-apa bersandar sama Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, apalagi bersandar kepada manusia, mengharapkan manusia. Ya, tetapi di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu di ayat 6. Ya. Dia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Haleluya. Kalau ada apa-apa bersandar sama Tuhan. Belajar bersandar. Belajar berdoa. Menghadapi apapun. Ya. Cuma Tuhan yang bisa menolong. Manusia terbatas menolong.
ya. Tapi kalau kita punya Tuhan, maka kita belajar bersandar kepada Tuhan. Haleluya. 1 Timotius pasal 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ayat ini berkata, Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Ya. Harap kepada Yesus, harap kepada sumber pengharapan itu. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada orang tua, ya. Semua terbatas, tetapi belajar berharap kepada Allah. Haleluya. Lalu hal yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi cara kerja Allah? Hal yang ketiga kita lihat dalam Galatia 4. Tadi sudah dibaca di atas, Galatia 4 ayat 4. Kita baca kembali. Galatia 4 ayat 4 tadi sudah dibaca. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, dikatakan setelah genap waktunya. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa Allah terus bekerja dengan waktu, ya. Dengan waktu yang pas. Haleluya. Sambung Yohanes pasal 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, Yesus pernah berkata kepada ibunya, saatku belum tiba. Yesus ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu bekerja dengan waktu yang pas. Itulah sebabnya kadangkala kita maunya kalau berdoa sekarang harus dijawab. Kalau besok dijawab saya nggak mau. Sekarang harus dijawab. Ya. Itu menurut waktu kita. Tetapi kalau kita mau menurut waktunya Allah, biarlah apa yang menurut Allah waktunya yang pas, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau itu waktunya Tuhan, waktu yang pas, saya yakin itu yang terbaik Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Itulah masa depan yang penuh harapan itu yang dijanjikan, sebab Dia bekerja dengan waktu yang tepat, yang pas. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dengan adanya Allah bekerja dengan waktu ini, dengan waktu yang pas, kita juga harus belajar mengenal atau mengerti waktunya Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengerti waktunya Tuhan, maka kita akan memaksakan Allah ya harus sama dengan waktu kita. Ya. Karena kita tidak bisa mengerti, tidak mengenal cara Allah bekerja, waktunya Allah seperti apa. Ya, kita tidak bisa mengerti, ya. Nah, saudara, itulah sebabnya berapa banyak orang menjadi putus asa, ya, seperti orang tidak punya harapan, ya. Tatkala mungkin doa yang diminta kepada Tuhan belum Tuhan jawab karena belum waktunya. Allah bekerja dengan waktu yang pas sehingga mungkin tidak betah lagi menunggu, tidak mau lagi menunggu, lalu meninggalkan Dia. Meninggalkan Yesus, tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau lagi beribadah, ngambek, ngarah sama Tuhan. Ya, saudara, kita harus mau bisa mengerti waktunya Allah. Kalau kita mengerti waktunya Allah, bahwa Allah bekerja dengan waktu yang pas, haleluya, maka itu akan menjadi milik saya dan saudara, masa depan yang penuh harapan. Jadi kita harus mau menunggu, ya. Artinya saudara, kita tetap tekun dalam segala hal, tekun, belajar tekun, beri yang baik, belajar memberi kepada Tuhan yang terbaik, baik itu waktu, tenaga, apapun yang kita korbankan buat Tuhan, melayani Tuhan, beri yang terbaik, ya. Sebab tadi saya katakan, apa yang ditabur akan dituai. Nanti masa depan yang akan menjadi miliknya
akan nampak dari cara penaburannya. Ya, kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, rasanya apalagi seringkali ya kalau anak-anak sekolah Alkitab baru lulusan, wah mana-mana Tuhan panggil, mau di desa, mau di gunung, wah sampai mati pun siap. Tapi tatkala menghadapi baru tekanan sedikit saja, seperti kayak orang sudah nggak ada harapan. Ya, kayak orang nggak punya semangat lagi, mau melayani Tuhan asal-asal, melayani Tuhan ya inilah Tuhan, saya nggak kuat Tuhan, nggak sanggup, capek dengan persoalan, capek dengan masalah. Ya, mana mau bangkit? Ya, kalau kita berkata, oh Tuhan, hidup ini buat Tuhan, mau mati pun siap. Kadang-kadang gampang kalau ngomong, tapi kadang-kadang diperhadapkan dengan satu keadaan. Ya, Allah ingin melihat apakah kita bisa mau menunggu waktunya Tuhan. Bagaimana Allah bekerja dengan waktu yang pas. Artinya kita mau tetap tekun, kita mau tetap bersabar, kita tetap mau bertahan dalam kondisi apapun. Kita mau bertahan. Kadang-kadang saya merasa dikuatkan dengan beredarnya video-video yang seringkali kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang mati syahid di negara-negara yang mereka sedang dianiaya. Saya melihat mereka dicambukin, mereka ditusuk, mereka dipukul. Belum mati, kalau mati gak rasakan. Tapi masih hidup saudara. Dianiaya begitu rupa, tetapi dia tetap menginjil, tetap memberitakan firman Allah. Dia lupakan dirinya walaupun sakit bagi dia, tapi dia tetap bertahan, dia tetap bersabar. Artinya saudara, dia tidak menyayangkan dirinya sendiri, tetapi dia mengutamakan Tuhan. Oh Tuhan lebih baik bagi saya, Tuhan utama bagi saya. Saya ada karena Tuhan. Kalau saya kuat, kalau saya mengandalkan Tuhan, saya berharap kepada Tuhan, saya akan alami mujizat dari Tuhan. Kalau toh kita dalam kesukaran, Tuhan akan tolong kesukaran kita. Karena kita mengutamakan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran kita mengutamakan Tuhan. Di tengah-tengah penyakit kita mengutamakan Tuhan. Tuhan akan sembuhkan penyakit kita. Karena Allah melihat hati kita. Mungkin pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Kadang-kadang manusia sangat menyayangkan diri, ya. Apa-apa sayang diri, aduh saya dianiaya, aduh saya difitnah, aduh saya di ini. Rasanya sakit hati karena menyayangkan diri, ya. Tetapi kalau kita yakin bahwa Yesus juga pernah teraniaya karena kita, ya. Sebelum dia naik di atas kayu salib. Waktu saya baca itu, aduh Tuhan terima kasih, Engkau teladan yang baik, ya. Engkau dicambukin, bahkan engkau diolok-olok. Inilah raja orang Yahudi, ya, diberi pakaian kebesaran, ya. Tapi karena itu ngejek, menganiaya, merendahkan. Tapi Yesus diam, ya. Yesus diam, ya. Prajurit-prajurit, ya, bahkan mereka berkata-kata yang kasar, melakukan hal yang kasar kepada Yesus. Yesus, ya, menunjukkan teladan. Kalau dia berkorban, dia tidak setengah-setengah. Dia berikan seluruh hidupnya karena dia tahu Allah bekerja dengan program kerja. Karena sudah waktunya anak manusia ini, ya, akhirnya diserahkan. Haleluya, untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Puji Tuhan. Saudara, agar kita dapat mengerti cara kerja Allah, ya, bisa mengerti kehendak Allah, ya. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Allah? Bagaimana caranya kita bisa mengerti cara kerja Allah? Maka kita harus, jangan lupa yang pertama, kita harus hidup benar, ya. Kalau hidup kita benar atau hidup kita berkenan kepada Allah, ya, maka saya yakin saudara, kita gampang mengerti kehendaknya Allah. Oh, Allah maunya kita seperti ini. Allah mau kita bertahan. Allah mau kita terus semangat melayani Tuhan. Allah mau kita beriman bahwa masa depan itu ada buat saya, ya. Karena kita berkenan kepada Allah sehingga kita bisa mengerti kehendaknya Allah. Haleluya. Apa yang Dia mau dalam hidup kita bisa mengerti dengan jelas, ya. Tanpa dipaksa-paksa orang, tanpa disuruh-suruh orang. Kita sendiri bisa mengerti, kita bisa mengenal
apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Ya, Allah mau apa dengan hidup kita? Ya, kita bisa mengerti dengan jelas karena hubungan kita dengan Allah baik. Kadang-kala kita nggak bisa mengimani bahwa ada masa depan yang baik karena hubungannya tidak baik dengan Allah. Ya, tapi kalau hubungannya berkenan dengan Allah, kita akan mengerti kehendak Allah itu seperti apa, maunya Allah seperti apa. Sehingga kita seperti digiring ke sana, dibawa ke arah itu. Sampai kepada masa depan yang benar-benar ada itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita harus hidup berkenan kepada Allah. Agar kita bisa mengerti kehendaknya, agar kita bisa mengerti cara kerja Allah. Ya, hidup berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua juga ya, selalu berjalan dekat dengan Yesus. Harus ada di posisi selalu berjalan dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, ya, maka saya yakin Roh Kudus akan selalu memimpin hidup kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan penghiburan di saat kita susah, di saat kita mengalami tekanan. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Roh Kuduslah yang akan bicara kepada kita saat kita putus asa, seperti tidak punya harapan hidup ini. Roh Kudus akan bicara kepada kita kalau kita sering berjalan dengan Dia. Ya, kalau kita hubungannya selalu dekat dengan Dia, maka Roh Kudus terus akan memimpin hidup kita. Yang keempat saudara, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, Roma 8 ayat 28 sebagai ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dikatakan di sini ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu yang terjadi apapun dalam hidup ini, imani bahwa Allah bekerja bersama-sama di situ. Ya, kita tidak sendiri. Ya, kalau kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan, tetapi di situ ada Allah, maka kita juga punya harapan bahwa apapun yang kita hadapi, sepahit apapun, kita akan menang, kita akan kuat, kita akan sanggup keluar dari persoalan itu. Karena kita ya mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan maunya kita, ya, tetapi kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, itu tidak kebetulan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ya, dikatakan di sini dikunci ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti bagi anak-anaknya, ya. Allah izinkan satu persoalan, Allah izinkan satu masalah untuk mendatangkan ya kebaikan bagi kita. Ya, kalau kita lari, ya, kita tidak mau kita mau menghindar, ya, kita lari dari persoalan itu, kita lari dari masalah itu, ya, kita lari dengan problema yang kita hadapi, ya, kita tidak kita mungkin menghindar, ya, berarti kita kehilangan masa depan, ya, itu ada di tangan kita, ya. Bagaimana kita mau masa depan yang penuh harapan menjadi milik kita, ataupun masa depan itu menjadi hilang, ya, tidak kita terima, ya, karena kita tidak dapat atau tidak sanggup menghadapinya, ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang, karena itu mendatangkan kebaikan, kita harus sanggup, harus bisa, harus mampu, ya. Sebab Tuhan pasti akan beri kemampuan, Tuhan akan beri kesanggupan, ya. Jangan seperti orang tidak punya harapan. Orang yang putus asa, orang yang gak punya semangat itu seperti orang tidak punya harapan. Gak akan ditolong sama Tuhan. Ya aku matilah, beginilah aku. Ya, tapi kalau kita punya harapan bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan untuk mengizinkan kepada kita, mendatangkan kebaikan, maka kita juga punya semangat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara,
sebab dengan hambatan-hambatan yang kita hadapi, ya, hambatan-hambatan yang menghambat hidup kita, menghadap perjalanan hidup kita, ya, akan makin nampaklah masa depan itu bagi saya dan saudara, ya. Maka masa depan itu akan nampak kepada kita dengan problema masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini, ya, khusus saudara yang ada di rumah, karena ibadah ini memang khusus diberikan untuk ibadah online. Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kita akan mengadakan perjamuan suci, ya, pagi hari ini. Saudara, sementara saudara sambil mempersiapkan dalam keluarga, nyanyikan pujian itu pada satu bukit jauh dari sini. kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada. Janji masa depan yang penuh harapan itu masih ada.
selama kami masih hidup di dunia ini, kami masih punya harapan bahwa masa depan itu akan menjadi milik kita, bahwa masa depan itu ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin firman Allah terlalu sederhana pagi hari ini, tetapi kiranya berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap mau belajar mengimani janji firman-Mu. Kami mau terus belajar mengerti waktunya Tuhan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau Roh Kudus, biarlah Engkau terus menyertai hidup kami. Engkaulah yang akan menegur, Engkaulah yang mengingatkan tatkala kami menjadi lemah. Engkaulah yang akan memberikan semangat baru tatkala kami tidak punya harapan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Janji firman-Mu bahwa segala penyakit apapun, bilur Yesus dapat menyembuhkan penyakit kami. Segala penyakit apapun dalam tubuh anak-anak Tuhan yang mengadakan perjamuan suci pagi ini, Engkau akan melihat mujizat Allah. Allah akan jamak bagi yang percaya, yang memiliki iman. Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu juga berkata, siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan hati yang tidak benar, Engkau juga berkata bahwa bukan berkat yang datang, justru kutuk yang akan kita terima. Tolong kami, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima berkat perjamuan suci pagi hari ini. Apapun keadaan kami, bagaimanapun kondisi tubuh kami, bagaimanapun masalah yang kami harus hadapi, kami mau belajar. Oh haleluya, hidup ini selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami tahu bahwa tubuh Yesus adalah tubuh yang benar. Ini adalah makanan yang benar yang akan menyatu dengan hidup kami. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas tubuh sebagai roti, sebagai lambang tubuh Yesus. Mari kita angkat dengan tangan kanan ke atas. Tuhan, Engkau mati karena kami. Darah-Mu, bahkan tubuh-Mu terpecah karena kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami tahu kalau kami percaya Yesus mati buat saya dan saudara, buat kami semua, maka tubuh-Mu akan juga menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua yang akan menerima perjamuan suci, akan menerima berkat Allah di dalam nama Yesus. Jangan dimakan, jangan diminum dulu, saya akan bacakan firman Allah. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya Yesus mati buat saya. Tubuh-Mu akan menyatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat ini. Kami terima karena kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu juga menyatu dengan darah kami. Karena kami percaya Engkau mati karena kami. Terima kasih untuk darah yang dicurahkan untuk mengampuni dosa manusia. Yesus yang tidak pernah bersalah,
Yesus yang tidak ada salah, tetapi Engkau dijadikan orang yang terhukum, orang yang harus menanggung dosa seisi dunia ini karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin segala persoalan kami Tuhan akan tolong. Segala penyakit apapun Tuhan juga menolong. Engkau tahu keadaan setiap jemaat-Mu, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaan. Oh Tuhan, ada keperluan-keperluan yang belum terpenuhi. Baik juga sakit penyakit, masalah rumah tangga yang mungkin diambang kehancuran. Adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, apapun yang dialami oleh umat-Mu, di dalam nama Yesus, Engkaulah harapan kami. Mujizat itu masih ada. Yalah kami mau belajar percaya kepada Engkau. Berkati mereka, tolong mereka. Yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, bahkan juga kaum lansia, baik Tante Lina, Tante Liana, Engkau terus sehat-sehatkan mereka, jagai mereka dalam hadirat Allah, agar mereka tetap mencintai Tuhan di usia lanjut. Mereka tetap mencintai Tuhan, terus imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau sehat-sehatkan kami semua, Engkau berikan kami kekuatan, berikan damai sejahtera dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Engkau lindungi, jaga mereka, biarlah mereka boleh merasakan kemanisan di dalam Yesus, kebahagiaan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Engkau sanggup memberikan. Engkau tolong, kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi kami tetap mengimani bahwa masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi yang percaya. Baik mereka juga, oh Tuhan, yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, baik ulang tahun kelahiran. Khusus kami berdoa untuk anak Hana, biarlah kiranya turunkanlah berkat-Mu, kesehatan, damai sejahtera, bahkan panjang umur, bahkan hikmat di sekolah, bertumbuh besar, menjadi anak yang diberkati Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, dan hidup benar menjadi anak yang keberkatan dalam keluarga, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, seberapa anak-anak Tuhan yang sedang bekerja di luar kota karena ada tugas pekerjaan, mereka yang akan keluar kota, mereka yang dalam perjalanan keluar kota, semua dilindungi Tuhan, semua dijaga oleh Allah. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang melindungi. Pada waktu mereka kembali ke rumahnya masing-masing, semua ada dalam keadaan selamat, dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga untuk ibadah yang diadakan di gereja jam 7 pagi. Biarlah mereka boleh setia beribadah kepada Allah, tetap melayani Tuhan dalam situasi apapun. Kami yakin Tuhan akan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua yang terlibat dalam pelayanan di ibadah online ini. Engkau berkati, Engkau tahu ke hatinya, ketulusannya, apapun yang mereka berikan sepenuhnya kepadamu. Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka para donatur gereja, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka buat dengan iman kepada Tuhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami yakin Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah online ini. Nah sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jangan lupa ibadah di gereja ya, tatap muka jam 7 pagi hari Minggu ada perjamuan suci.